Saya percaya saudara punya a good holiday, saudara punya istirahat, punya liburan yang sangat baik. Oke, di tahun 2025 ini ya ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk komunitas ini. Ya, jadi sepanjang tahun ini arah kita punya tema besar sepanjang tahun ini adalah deeper atau lebih dalam lagi ya, deeper. Jadi sepanjang tahun ini kita berdoa supaya kita semua punya pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, punya kualitas hubungan yang lebih dalam, punya kualitas beribadah kepada Tuhan yang lebih dalam segala hal kita memiliki a deeper quality. Nah, pada hari ini saya akan memulai dengan tema khotbah Go Deeper atau lebih dalam lagi sebagai pembuka di tahun ini. Nah, saudara harus menyadari begini, bahwa Tuhan memang sejak semula tidak pernah memanggil orang-orang untuk sekedar menjadi pengikut. Tidak, Tuhan tidak rancangkan hal tersebut. Yang Tuhan rancangkan sejak semula adalah memang orang-orang itu dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan tidak pernah pusing untuk kekurangan orang yang mengikut dia. Sepanjang kalau kita lihat Alkitab, sudah banyak yang meninggalkan dia. Tapi Yesus tidak pernah kasih potongan, kasih diskon, atau bilang, jangan pergi dulu dong, tetaplah di sini. Enggak, Tuhan enggak begitu. Tapi memang sejak semula, yang Tuhan mau adalah orang-orang untuk mengikut dia, bukan hanya menjadi fans atau fans only, tapi Tuhan mau orang-orang yang mengikut dia kemudian berubah atau diubah menjadi murid. Sekalipun di tengah jalan ada orang-orang yang mengundurkan diri, Tuhan tidak pernah untuk mengkorting, untuk mendiskon harga pengiringannya terhadap dia. Ini yang harus kita tahu, bahwa sejatinya sebenarnya memang mengikut Tuhan itu seperti anak-anak Yahudi ya zaman dulu ketika mereka diterima masuk ke Bet Midrash. Bet Midrash itu sekolah yang paling tinggi, di mana orang-orang berlomba-lomba masuk kepada sampai di tahapan Bet Midrash, sebab di Bet Midrash itu hanya orang-orang yang terpilih, rabi yang memilih. Makanya bahasanya tuh gini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Nah, itu adalah bahasa rabbinik atau orang-orang yang mau masuk di Bet Midrash pada saat itu. Ketentuannya gitu. Jadi, kalau saudara baca Injil Yohanes ya, terus bukan aku yang milih kamu. Bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Orang mulai mengkaitkan dengan ayat predestinasi apa udah. Jangan pusing dengan itu ya. Sebab itu memang bahasa yang umum pada saat itu. Di mana anak-anak Yahudi yang punya prestasi baik ya, dipilih oleh rabi pada saat itu masuk ke Bet Midrash. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dan setiap orang yang masuk ke situ itu punya cita-cita tertinggi adalah mereka mau mengikuti jejak rabinya, mau ikutin jejak gurunya, mau mencontoh kehidupan gurunya, mau jadi sama seperti gurunya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, murid-murid ketika dipanggil Tuhan Yesus, mereka sudah berkata bahwa Yesus adalah rabi. Jadi memang sejak semula target mereka yang ditarget adalah untuk mencontoh Tuhan Yesus, untuk apa? Punya kualitas seperti Tuhan Yesus. Mereka tidak dipanggil cuma untuk jadi tim hore, untuk jadi tim penyemangat, supaya kalau Yesus jalan kemana-mana, seperti ada rombongan, rame, banyak yang ikut jadi tim hore. No. Yesus bukan ketua partai politik yang membutuhkan tim hore. Sejak semula, ketika Yesus memanggil, Yesus memang sudah memanggil untuk kita mengikuti teladan dia, mengikuti jejak hidup Kristus, untuk mencontoh Kristus. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar dari Yehezkiel 47 ayat 1-5. Ada satu nubuatan dalam kitab Yehezkiel, penglihatan yang sangat baik sekali untuk kita pelajari berkenaan dengan go deeper ini. Nah, kalau saudara mau tahu tentang kitab Yehezkiel, nubuatan atau penglihatan dalam kitab Yehezkiel itu selalu bicara 3 hal. Yang pertama untuk menegur ketidaktaatan orang-orang Yehuda, ya, menegur, ada teguran di sana. Yang kedua, memberikan pengharapan ya kepada sisa-sisa Yehuda yang masih ada pada saat itu, bahwa kemuliaan Tuhan pasti muncul
ketika Tuhan memulihkan. Jadi bertobat, Tuhan pulihkan, kemuliaan Tuhan pasti ada di situ. Dan hal yang ketiga adalah untuk menekankan keutamaan dari kemuliaan dan karakter Tuhan. Nah, jadi ini yang akan kita belajar dari kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 5, ada sebuah penglihatan yang sangat menarik untuk kita pelajari bertalian dengan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Oke. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Saudara baca ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Lihat, ini penglihatannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4. Ya, lama-lama terdengar seperti bahasa roh, saudara ya. Tapi saudara membaca, saya tahu. Oke. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dari penglihatan ini ada 4 tahapan kedalaman hubungan seseorang dengan Tuhan. Dari penglihatan ini, ayat yang ketiga, Yehezkiel melihat mulai dari yang pertama adalah the ankle deep atau kedalaman hanya sepergelangan kaki. Ini menggambarkan ya, ini adalah menggambarkan seseorang Kristen yang hanya mau di permukaan saja. Ya, menjumpai Tuhan 1 minggu sekali, baru cari Tuhan saat ada di gereja 1 minggu sekali. Ini betul-betul casual visitor. Nggak mau berurusan banyak-banyak dengan Tuhan. Ini menggambarkan orang yang cuman mau ada di permukaan saja. Ya, senang dengar lagu rohani, ya senang juga sih. Kalau sesi penyembahan tadi ya, atau pas sesi pujian, senang juga sih dengar musik gereja. Tapi orang-orang nyanyi, orang-orang nyembah dia enggak. Dia celingak-celinguk, mulai lihat, balesin WhatsApp, senggol temennya, ajak ngobrol, ya. Mulai lihat yang di depan itu orang kepalanya miring banget ya saat menyembah. Nah, kira-kira gitu. Yang dia kerjakan komentar, udah. Komentar, kritik, apa yang kurang ya. Tapi dia suruh ikut menyembah, enggak mau. Ikut nyanyi enggak mau. Nah, ini tipe yang pertama ya. Kedalaman hanya sampai sepergelangan kaki ya. Seneng ada di gereja, tapi nggak mau tertanam. Ya kalau pergi ke gereja sih seneng, tapi kalau suruh tertanam, enggak males, ogah. Ya. Kalau ada acara lain sedikit aja ya, langsung pasti gereja yang dibatalkan duluan. Saya tidak berkata Taurat baru bahwa orang yang tidak datang ke gereja di hari itu lalu dia berbuat dosa, tidak. Tetapi kita harus aware dan kita harus tahu prioritas-prioritas dalam kehidupan ini. Saya juga mengerti ya, kalau one off, kalau sesekali saudara memang ada keperluan yang mendesak, yang sangat penting, yang memang saudara tidak bisa tinggalkan, kemudian saudara harus absen dulu dari gereja, itu tidak dosa saudara. Tapi coba lihat, Ibrani 10 ayat 25. Kristen sepergelangan kaki ini punya kebiasaan ini. 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti apa? Dibiasakan. Ya. Untuk tidak beribadah itu sudah jadi kebiasaan. Temen ajak ngopi dikit, ya udah nanti aja gue kebaktian minggu depan. Minggu depannya lagi tuh ada temen ajak lari, Car Free Day. Lari dulu.
dia lari dulu. Pokoknya gereja ya udah, kalau udah acara udah kosong semua, nggak ada yang ajak pergi-pergi, ya barulah saya datang ke gereja ibadah. Kira-kira gitu. Orang-orang seperti ini biasanya menjadikan Tuhan hanya painkiller, temporary relief. Dia cari saat dia butuh. Bayangkan saudara ada di aspal yang panas atau di pasir yang sangat panas di mana kaki kita sangat melepuh. Kita pasti kalau ada dalam kondisi itu kita akan terus jalan, kita akan terus lari. Karena kalau kita diam di satu titik, justru itu akan melepuh banget. Justru akan membuat kaki kita terbakar. Kita akan berlari sekencang-kencangnya, cari tempat teduh. Dan yang paling enak kalau ada genangan air, kita langsung masuk ke situ. Kita perlu temporary relief dari rasa panas yang membakar. Begitu kita ketemu genangan air, langsung kita masuk ke dalamnya, kita akan merasa nyaman, adem. Tapi kita lupa, kalau air itu hanya sepergelangan kaki, mungkin panasnya tidak terasa di kaki, tapi seluruh badan kita akan tetap terbakar. Ingat, Tuhan itu bukan painkiller yang sekedar kita jadikan tempat the temporary relief. Supaya aku gak kesakitan untuk sementara waktu. Supaya kesusahanku ada yang bantu. Supaya aku bisa lewati kesulitan ini. Aku cepet-cepet cari Tuhan dulu. Mungkin ada di antara saudara yang mencari Tuhan dengan motif seperti itu. Saudara sedang ada dalam kesulitan. Saudara datang ke tempat ini dalam kesulitan yang sangat besar. It's okay. Saudara memang harus cari Tuhan. Tapi you have to go deeper. Saudara harus datang lebih dalam lagi. Saudara tidak cukup hanya bermain di pergelangan kaki. Sebab penglihatan yang kedua, ya. Nah, ini saya mau tambahkan dulu. Orang-orang yang bermain di pergelangan kaki ini, ya senang ke gereja. Oh ya, ketemu orang banyak, tapi suruh bangun hubungan nggak mau. Ya, senang ke gereja, suruh tertanam nggak mau. Pokoknya semua nggak mau. Ya, dia hanya mau jadi casual visitor, ya, hanya jadi pendatang saja, menjadikan Tuhan seperti painkiller. Nah, lalu, ya, bagian yang kedua adalah di ayat yang keempat, airnya mulai naik. Ini selutut, knee deep. Ya, ini dia masuk lebih dalam. Sekarang airnya sampai selutut. Nah, orang Kristen model yang ini, ya, lebih susah udah kalau diajak pergi saat jam ibadah. Lebih disiplin saat jam ibadah. Tapi tetap kalau disuruh tertanam, dia belum mau. Nggak usahlah tertanam. Yang penting kan aku sudah ke gereja. Ya. Yang ini udah sedikit lebih dalam. Ya. Waktu penyembahan udah ikut nyanyi. Daripada gangguin temennya, komentarin orang, senggol kanan kiri, main HP. Ya, ini udah mau ikut nyanyi. Ya. Tapi tetap untuk komitmen lebih lagi, dia menolak. Udah cukup lah. Aku udah datang kok, tadi udah ikut Indah nyanyi 2 lagu cepet sama 2 lagu pelan, udah cukup. Sudah dengar khotbah, entah ikut perjamuanku sudah cukup lah. Tapi kalau tertanam tidak, ya. Kalau komitmen enggak. Kalau diajak melayani, takut kecewa deh. Lebih baik jangan. Semua dibatasi. Nah, ini sedikit lebih baik daripada yang tadi, ya. Mau ikut Tuhan tapi dia terus mikir nanti orang bicara apa ya tentang saya ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau hari Minggu memang haleluya, tapi Senin sampai Sabtu langsung halelupa. Langsung terseret dalam nilai-nilai arus dunia. Nah, tapi kita mau belajar lagi, lebih dalam lagi. Nah, ini yang penting. Waist deep di ayat yang keempat dari Yehezkiel pasal yang keempat. Ini airnya sudah setengah badan. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat satu prinsip gini. Bayangkan kalau tadi di sepergelangan kaki, kita tuh masih kelihatan banget. Akunya kita tuh masih kelihatan, dagingnya kita tuh masih nyata. Tapi lihat, kalau air itu makin dalam, akunya kita juga akan semakin tidak terlihat. Minimal ini udah ketutup separuh. Semakin kita masuk ke dalam Tuhan, semakin kedagingan kita pasti akan lebih tertutup. Atau kedagingan kita akan semakin tenggelam. Kedagingan kita yang tampak juga akan semakin tenggelam. Jadi kalau orang tuh yang kedagingannya nyata banget,
Yaitu karena masuknya memang belum dalam. Dan lihat prinsip yang kedua. Ketika seseorang masuk lebih dalam, tentu kontrol atas dirinya juga akan semakin berkurang. Dia mulai belajar membiarkan Tuhan yang mengambil alih, yang mengontrol akan kehidupannya. Orang kalau air masuk baru sampai di pergelangan kaki, masih gampang banget. Dia suka-suka dia, kemanapun dia mau melangkah gampang. Selutut udah semakin sulit. Tapi kalau udah sepinggang, ini udah makin sulit lagi. Nah, tetapi ini yang penting, saudara. Ketika kita ada dalam kedalaman sepinggang ini, ya, ketika kita ada di dalam kedalaman sepinggang ini, kita akan langsung di-challenge dalam dua pilihan. Kita tidak akan bisa stay tetap hanya di sepinggang. Di Alkitab banyak banget, ketika di sepinggang, kita akan di-challenge pada dua pilihan. Mau masuk lebih dalam, atau jadi mundur ke belakang. Balik ke lutut dan pergelangan lagi. Saudara ingat kisah orang muda kaya yang mendatangi Tuhan Yesus? Sebenarnya dia mau masuk lebih dalam lagi. Dia udah sampai sepinggang, luar biasa, baik banget dia. Dia udah lakukan semua Taurat. Dia udah lakukan, dia orang baik. Tapi ketika dia mau masuk lebih lagi, coba kita lihat di Matius 19 ayat 21 dan 22. Di satu titik dia ada dalam pilihan. Dia mau maju terus atau mundur ke belakang. Dan rupanya orang muda ini coba kita lihat. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, kalau kamu mau masuk lebih dalam lagi sama aku, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketika Tuhan challenge untuk lebih dalam lagi, dia memilih, udah aku nyerah. Dia menarik diri, dia mundur ke belakang. Untuk masuk lebih dalam lagi, itu bukan berarti saudara harus menjual semua milik saudara. Saudara membaca ayat ini jangan jadi takut, ya. Dan ayat ini tidak perlu saudara tip X dari Alkitab saudara. Oke? Nah, kenapa Tuhan menantang orang muda kaya ini untuk menjual harta? Apakah itu menjadi sebuah syarat mutlak untuk seseorang to go deeper? Kalau itu syarat mutlak, kenapa yang ditantang cuma orang muda kaya ini? Loh, ya kan? Kepada yang lain Tuhan kagak menantang hal tersebut kok. Khusus untuk orang muda kaya ini, ketika dia sudah sampai di kedalaman sepinggang, mau maju terus atau mundur, Tuhan kasih tantangan ini. Jual semua hartamu. Khusus untuk dia loh. Berarti ini bukan syarat general atau bukan syarat umum, tapi khusus buat dia. Kenapa Tuhan menantang dia? Nah, coba kita bandingkan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Persoalan di sini adalah dengan orang muda kaya itu ada pada ikatan. Tuhan tahu persis ikatan dia ada pada hartanya. Maka itu yang Tuhan tantang untuk dia lepaskan kalau dia mau masuk lebih dalam lagi. Nah, ikatan orang itu bisa beda-beda. Ketika Tuhan panggil Paulus, ikatan Paulus bukan di harta. Jabatan dia sebagai Sanhedrin, orang yang terhormat. Paulus nggak ada urusan dengan harta. Tapi nilai diri dia memang bukan pada harta kalau untuk Paulus, tapi pada jabatan dia, bagaimana dia dihormati di tengah-tengah orang-orang Yahudi, guru-guru Yahudi, dia murid dari Gamaliel. Itu yang di-challenge untuk Paulus melepaskan hal tersebut. Sebab itu ikatan untuk Paulus. Jadi memang ketika kita sudah sampai sepinggang, kita selalu punya dua pilihan. Maju terus atau mundur ke belakang. Bukankah Yohanes pasal yang ke-6 mencatat
murid-murid yang mengundurkan diri. Murid lo itu. Dia yang udah mulai ikut Yesus. Bukan di golongan fans, bukan. Orang yang udah mulai punya komitmen dengan Tuhan. Tapi Yohanes 6 mencatat memang ada orang-orang yang memutuskan untuk mundur. Sampai di waist deep ini dia nggak tahan, mundur. Kita harus memilih memang. Saudara mau maju terus, mau masuk lebih dalam lagi, atau saudara ikut menjadi barisan yang mengundurkan diri. Makanya Wahyu 3 ayat 15-16. Di titik inilah, di waist deep inilah, kita itu di challenge. Mau panas atau mau dingin? Nggak bisa suam-suam. Panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. You have to choose. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin atau panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kalau saudara ikuti dari awal, memang sebenarnya kita tidak punya pilihan. Begitu masuk ankle, kita harus masuk ke lutut, masuk ke pinggang, dan kita harus masuk lebih dalam lagi. Karena kalau kita tidak masuk lebih dalam lagi, kita akan dengan cepat terlempar keluar. Dan kita menjadi orang-orang yang mundur. Nah, penglihatan yang terakhir, yang di ayat yang kelima, kita lihat. Ayat yang kelima, ini adalah sudah di level water to swim. Tenggelam untuk bisa berenang. Di tahapan ini, memang kehidupan iman kita perlu kita aplikasikan. Sebab di level ini, kaki kita sudah tidak bisa menyentuh dasar lagi. Kita sudah tidak punya lagi dasar pijakan. Tapi iman kita akan termanifestasi untuk belajar mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang tidak mau go deeper with God? Ada orang yang takut kalau Tuhan minta apa yang dia tidak mau lepaskan. Ada banyak alasan kenapa orang tidak mau go deeper with God. Tapi masalahnya memang bersama Tuhan kita nggak punya pilihan lain. Selain kita harus mau melangkah lebih dalam lagi, memberikan segenap hidup, tidak bisa separuh-paruh. Tidak bisa separuh-separuh. Nah, saya mau katakan gini, rupanya memang ada satu kunci untuk kita bisa mau masuk ke dalam level air untuk berenang, water to swim, yang akan menenggelamkan kita dalam hadirat Tuhan. Kita nggak punya cara lain, dan di sini pintu masuknya yang paling penting. Saudara mau tahu apa? Kesadaran bahwa Dia adalah Raja. Lukas 2 ayat yang ke-11. Untuk masuk ke dalam level ini, kita harus memulai memang dengan kesadaran ini. Bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai Raja. Tanpa kesadaran awal ini, kita tidak akan pernah berhasil untuk masuk ke level yang ini. Ini kuncinya. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak pertama kedatangan Yesus, ini adalah berita kelahiran Sang Raja. Yang namanya Kristus itu, Mesias, itu bukan punya pengertian sekedar yang diurapi. Orang-orang Yahudi dari zaman dulu juga sudah tahu, yang namanya Mesias itu raja yang diurapi. Itu menunjuk pada sosok raja. Dia bukan sekedar penyelamat, tetapi dia raja yang menyelamatkan umatnya. Persoalan terbanyak dengan orang Kristen adalah, saudara pernah dengar? Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang senang mengatakan ini. Yang penting masuk surga. Di halaman jadi tukang sapu juga boleh lah. Yang penting surga. Pernah dengar yang kayak gitu? Atau kita termasuk yang seperti itu? Dengar kayak gini, masalah terbesar. Orang mau selamat, tapi orang tidak mau Yesus. Orang cari selamat, tapi orang menolak Yesus. Orang yang menerima Yesus harus menerima Dia sebagai Raja. Dan saya harus beritahu,
Untuk orang yang berpikir, yang penting gue di surga jadi tukang sapu juga boleh. Dengar baik ini. Saya harus lepaskan statement yang sangat keras. Yesus tidak pernah menawarkan surga. Baca Alkitabmu. Yang Yesus tawarkan, kerajaan surga. Lihat Alkitabmu. Kapan Yesus tawarkan surga? Yang dia tawarkan sejak semula adalah kerajaan surga. Yesus datang bawa berita kerajaan surga. Tapi agama memang sudah membuat begitu. Yang ditawarkan hanya surga. Jadi timbullah orang-orang agamawi yang berpikir, aku mau surga, aku gak mau dia sebagai raja. Aku mau selamat, tapi dia tidak mau Yesusnya. Tidak bisa. Sebab kalau kita bicara Kingdom of God, coba slide-nya mana? Yang Tuhan tawarkan adalah kerajaan surga. Saudara harus tahu bahwa ada dua aspek yang sangat penting. Ada kingdom, ada kingship. Kingdom itu bicara pemerintahan Tuhan. Sebab gini saudara, kalau cuma jadi penyelamat itu tidak dibutuhkan ketaatan. Tapi kalau kita sudah bicara Yesus sebagai raja, ketaatan dituntut. Ketaatan kepada sang raja itu akan dituntut langsung. Kalau cuma jadi pain relief tadi, untuk pain killer kita, ketaatan gak dibutuhkan. Tapi begitu kita menyadari dia raja, memang Yesus sejak semula raja, ketaatan akan segera dibutuhkan. Orang gak suka dengan hal itu. Orang kan cuma mau jadi pain killernya doang. Sakitnya, deritanya, lukanya dihilangkan. Tapi soal masuk ke dalam pemerintahan Allah, Allah yang memerintah, itu berat. Ini sudah dibutuhkan yang namanya ketaatan. Bukankah ketika Yesus disalib, tulisan yang ada di atasnya apa? Inri, ya kan? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Orang Yahudi menolak bahwa dia raja. Makanya nanti kalau saudara baca di rumah dalam Yohanes 19 kalau nggak salah ayat 21-22. Orang-orang Yahudi keberatan dengan tulisan Inri. Inilah Yesus raja orang orang Nazaret, raja orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bilang gini, tambahin dong. Aku ini mengaku aku raja orang Yahudi. Karena kami tidak mengakui dia sebagai raja. Tapi Pilatus bilang, enggak, aku tulis apa yang aku mau tulis. Di lain kesempatan, kalau di Injil Matius, ketika Pilatus tanya, engkaukah raja orang Yahudi? Apa jawab Yesus? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia memang raja. Sejak semula, dia memang raja. Dari berita pertama di Bethlehem, itu adalah berita kedatangan sang raja. Dan yang Yesus tawarkan adalah kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah, itu bicara dua hal. Yang pertama kingdom, pemerintahan Allah. Kalau cuma painkiller, kita tidak perlu menyerahkan diri kita untuk diperintah oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah bicara Yesus sebagai raja, suka nggak suka, mau atau tidak mau, pemerintahan Allah yang paling berkuasa atas diri kita. Lalu hal yang kedua adalah the kingship. Jadi ada kerajaan sorga, ada kerajaan sorga. Di mana Yesus memang menjadi rajanya. Itu sebabnya kekristenan itu memang tidak punya pilihan lain yang saya katakan sejak semula. Untuk masuk lebih dalam, saudara harus mau dimuridkan. Apa sih pemuritan? Organisasi gereja bikin pemuritan jadi rumit memang. Harus ada kurikulum, ada ini, ada itu. Tapi kalau saudara lihat sejak semula, pemuritan itu adalah belajar taat bersama. Hidup dalam komunal, belajar taat bersama. Murid-murid sejak pertama dimuridkan oleh Yesus langsung. Disuruh ikut keliling. Nggak ada kurikulum, nggak ada apa. Belajar taat perintah sang raja. Itu pemuritan. Makanya saudara harus tertanam. Accountable dengan komsel saudara dan belajar taat bersama di sana. Saya kasih dikit bocoran. Di
di Komsel Keluarga Muda misalnya. Itu ada satu grup yang setiap hari berisik banget. Grup itu Bible reading, di mana semua saling sharing, semua saling belajar. This is every single day. Mereka saling sharing, saling belajar bersama, dan saling menghidupi bersama. Di grup senior juga gitu sama, saling sharing juga. That's good. Memang pemuritan adalah belajar bersama, mentaati perintah Sang Raja. Tidak salah punya kurikulum, ya. Saya juga dorong saudara. Banyak orang bilang, aduh kalau baca Alkitab bingung, kita punya live study. Apakah saudara mendengarkan hal tersebut? Saya tidak tahu, tapi saya harap saudara mendengarkannya. Sebab di situ saya mulai dari Matius 1. Kita udah sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kita punya banyak tools juga. Kita punya WeTalk, ya. Kalau saudara memutuskan untuk melayani di sini, kita juga ada 12 bahan pengajaran yang di servanthood. Saya khawatir jangan-jangan kalau ada pelayan Tuhan yang nggak mendengarkan itu juga lagi. Tapi yang paling penting gini, esensi dari pemuritan itu bukan di kurikulumnya, bukan di materinya, tetapi belajar taat bersama, mentaati perintah Sang Raja, itu yang paling penting. Sebab at the end, kita tidak dipanggil untuk menunjukkan seberapa kaya kita, seberapa populer kita, seberapa terkenal kita. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan bahwa Yesus Raja, untuk menunjukkan Yesus Raja dalam hidup kita. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Saya juga mau mengencourage untuk para orang tua di sini yang terutama punya anak di sekolah minggu, ya. Setiap saudara memang kebanyakan memakai Alkitab elektronik. Saya juga, ya. Tapi ini untuk khotbah. Kalau di rumah Alkitab saya itu lebih aneh-aneh, saudara, ya. Sebab perjanjian lama saya pakai Septuaginta yang model-model gitu. Nah, saudara kagak perlu pusing untuk itu, ya. Tapi yang saya mau encourage gini. Saya mau pastikan saudara tetap mengajar anak-anak saudara, ya, untuk membuka buku Alkitab di rumah. Kenapa? Saya khawatir mereka nggak tahu loh, Amos itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Nahum itu letaknya di mana ya? Saya khawatir aja mereka tidak tahu. Kalau zaman saya sekolah dulu, salah satu ujian pelajaran agama itu bawa Alkitab yang nggak ada ininya, yang nggak ada labelnya. Jadi saya dengan jari itu harus bisa rabah. Kitab Yesaya kira-kira di mana? Itu ukur pakai ruas jari, pakai diraba gitu. At least tahu tempatnya di mana. Saya juga udah bilang kepada guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak kita harus tahu letak-letak kitab apa semua. Jangan sampai kita kalah sama yang sebelah itu bisa hafal loh, ya. Kalau saudara, saya percaya saudara sudah dewasa mencintai firman Tuhan. Kalau datang ke gereja mau bawa Alkitab buku silakan, mau bawa Alkitab elektronik juga buat saya juga silakan. Saudara sudah dewasa, punya tanggung jawab sendiri, tapi pastikan anak-anakmu itu paham. Anak-anakmu itu ngerti. Jangan sampai anak-anak kita itu ditanya kitab Sefanya di mana dia bingung. Dia cari nanti setelah Matius kok nggak ada Sefanya. Ya sampai ayam tumbuh gigi juga kagak bakal ketemu. Ya orang nggak di situ letaknya. Ya. Nah, jadi saya berdoa supaya kita semua dibawa Tuhan lebih dalam lagi. Kita dipanggil bukan untuk menunjukkan fasilitas apa yang kita miliki. Kita dipanggil untuk menunjukkan memang Dia Raja dalam hidup kita. Amin. Kita bangkit.